Sementara dunia menunggu untuk melihat apakah serangan Al-Salam akan dimulai, Iran justru meningkatkan perangnya terhadap rakyatnya sendiri. Tank dan perlengkapan militer telah dikerahkan ke jalan untuk menghadapi pengunjuk rasa. Orang yang memimpin penindasan ini tidak lain adalah Ali Larazani, penguasa de facto Iran yang secara terbuka mengatakan bahwa dia mengambil inspirasi dari pembantaian lapangan Tiananmen tahun 1989. Sekarang, bukan hanya perang internal yang semakin memanas. Iran dilaporkan sedang membangun rudal balistik dengan hulu ledak kimia dan biologis. Mereka juga tengah menegosiasikan pengiriman rudal anti kapal dari Tiongkok. Iran tampaknya bersiap untuk perang besar, namun tetap bernegosiasi soal kesepakatan nuklir. Laporan dan video dari Iran menunjukkan rezim mengerahkan tank dan alat militer berat untuk menindas demonstran, bukan hanya polisi anti huru-hara. Ini adalah militer yang digunakan melawan warga sipil. Tidak mengejutkan, sebab pemimpin penindasan ini secara terbuka menyebut sumber pedomannya. Kita tahu apa yang dilakukan PKT pada tahun 1989 dan itulah yang ingin dilakukan Ali Larazani saat ini. Namun, penindasan internal bukan satu-satunya yang sedang dibangun Iran. Hal ini seharusnya membuat semua orang, terutama Israel, khawatir. Menurut seorang mantan jenderal IDF yang sekarang menjadi penasihat pemerintah Israel, Iran sedang memproduksi rudal balistik yang mampu membawa hulu ledak kimia dan biologis. Sekarang, untuk memperjelas, ini tentang kemampuan dan tujuan Iran. Kami belum memiliki bukti terkonfirmasi, tapi Kementerian Pertahanan Israel mengangkat kemungkinan ini. Inilah alasan mengapa hal ini sangat mengkhawatirkan bagi Israel. Dalam perang 12 hari tahun lalu, Iran membuktikan rudalnya bisa mencapai wilayah Israel, menembus pertahanan dan mengenai sasaran. Jadi, bagi Israel, program rudal sama pentingnya dengan program nuklir, bahkan mungkin lebih penting. Senjata nuklir adalah alat penangkal untuk masa depan. Senjata kimia yang bisa digunakan melawan Anda, itu adalah ancaman langsung. Dan inilah alasan mengapa rudal akan menjadi poin utama yang sulit dalam setiap negosiasi. Seperti yang akan kita bahas, Iran menolak membicarakan program rudalnya. Dalam pidato kenegaraan tadi malam, Presiden Trump menyoroti program rudal Iran yang menarik perhatian. Silakan dengarkan. Dan hanya dalam beberapa bulan terakhir dengan adanya protes, mereka telah membunuh setidaknya tampaknya 32.000 protes, 32.000 pengunjuk rasa di negara mereka sendiri. Mereka menembak dan menggantung mereka. Kami mencegah mereka menggantung banyak dari mereka dengan ancaman kekerasan serius. Tapi ini adalah orang-orang yang sangat kejam. Mereka sudah mengembangkan rudal yang bisa mengancam Eropa dan pangkalan kita di luar negeri. Dan mereka sedang berusaha membangun rudal yang sebentar lagi akan bisa menjangkau Amerika Serikat. Setelah Midnight Hammer, mereka sudah diperingatkan untuk tidak mencoba membangun kembali program senjata mereka, khususnya senjata nuklir, tapi mereka tetap lanjut. Memulai lagi dari awal, kami menghancurkannya dan mereka ingin memulainya kembali. Dan saat ini mereka kembali mengejar ambisi jahat mereka. Kami sedang bernegosiasi dengan mereka. Mereka ingin membuat kesepakatan, tapi kami belum mendengar kata-kata rahasia itu. Kami tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Pilihan saya. Trump menyatakan Iran mengembangkan rudal yang dapat mencapai Amerika Serikat. Meski terdengar mengejutkan, hal itu tampak logis jika dipikirkan. Jika suatu negara sudah punya program rudal, langkah selanjutnya biasanya meningkatkan jangkauan, kecepatan, atau muatan. Begitulah proses pengembangan atau penyebaran rudal. Menurut catatan publik, Iran masih jauh dari memiliki rudal balistik antar benua yang bisa mencapai Amerika. Namun arah mereka sudah jelas, dan tampaknya itu tujuannya. Mereka sedang berupaya mencapainya. Kekhawatiran yang lebih mendesak bukanlah pengembangan dalam negeri Iran, melainkan apa yang mereka beli dari sekutu-sekutu mereka. Karena Iran baru saja menandatangani kesepakatan rahasia dengan Rusia untuk sistem pertahanan udara yang sudah kita bahas kemarin. Dan sekarang mereka sedang bernegosiasi dengan Tiongkok untuk sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Kemarin kita sudah membahas kesepakatan dengan Rusia, 500 manpads sistem pertahanan udara dan ribuan rudal. Sekarang ada kesepakatan lain yang sedang diproses dan kali ini ditujukan untuk kapal-kapal Amerika. Menurut Reuters,
Iran semakin dekat untuk menandatangani kesepakatan membeli rudal anti kapal buatan Tiongkok CN-302. Coba pikirkan waktunya. AS telah mengerahkan kekuatan angkatan laut besar-besaran di dekat pantai Iran. 2 kapal induk dan puluhan kapal perusak. Itulah sebabnya respons Iran adalah mencoba membeli rudal yang memang dirancang khusus untuk menenggelamkan kapal. Sekarang, catatan penting dalam seluruh kesepakatan ini adalah bahwa kesepakatan itu belum ditandatangani. Belum ada tanggal pengiriman yang disepakati. Dan itu penting karena kesepakatan ini sudah dinegosiasikan selama lebih dari 2 tahun. Kita tahu negosiasi makin intens setelah perang 12 hari tapi belum ada yang benar-benar selesai. Jika Tiongkok benar-benar mengirimkan rudal ini, itu akan jadi alutsista tercanggih yang pernah mereka berikan ke Iran. Dan di atas itu semua, hal ini akan melanggar embargo senjata PBB yang sudah berlaku sejak 2006. Ini bukan sesuatu yang perlu panik saat ini, tapi jelas sesuatu yang harus diawasi dengan ketat. Sekarang, jika Tiongkok benar-benar setuju dengan kesepakatan ini, kami pasti akan memberi kalian pembaruan. Pastikan tekan tombol subscribe di bawah, terutama untuk video tentang perang, karena algoritma YouTube kurang menyukai video seperti itu karena tidak ramah pengiklan. Jadi jika kalian subscribe, itu akan membantu kami dalam algoritma dan membantu kalian untuk tetap mengikuti video-video kami selanjutnya. Sekarang, mari kita bahas tentang perdebatan internal yang sedang berlangsung di Washington, karena sepertinya tidak semua orang setuju tentang apa yang harus dilakukan terhadap Iran. Menurut Axios, General Kane, Ketua Kepala Staf Gabungan, menyatakan kepada Presiden Trump bahwa perubahan rezim lewat serangan udara saja, peluang berhasilnya sangat kecil. Dia juga memperingatkan bahwa ada kemungkinan besar Amerika Serikat bisa terjerat dalam konflik berkepanjangan di dalam Iran. Hal ini penting karena tentu saja ada berbagai kelompok di dalam pemerintahan. Beberapa orang menginginkan serangan udara, beberapa orang sama sekali tidak ingin Amerika Serikat terlibat, tapi tidak ada, dan saya benar-benar maksudkan tidak ada yang benar-benar menganjurkan pengerahan pasukan di darat. Pendukung aksi militer hanya menginginkan kampanye serangan udara. Sekarang, Jenderal tertinggi Pentagon, pemikir militer utama ASADT, mengatakan serangan udara mungkin tidak cukup. Dan itu jelas sangat berpengaruh. Jika laporan ini benar, ini jelas membuat segalanya menjadi lebih rumit dan Iran mengetahuinya. Bahkan, Iran sangat mengandalkan hal ini. Iran sadar tak bisa menang perang konvensional melawan Amerika Serikat. Sehingga strategi mereka adalah perang asimetris, menarik Amerika ke konflik berkepanjangan, tak terduga, dan mahal. Wakil Menteri Luar Negeri Iran bahkan telah berulang kali memperingatkan hal ini secara terbuka. Dengarkan pernyataannya kemarin. Tentang hal lain di sini. Amerika Serikat, seperti yang Anda ketahui, telah menempatkan banyak sekali pasukan militer di kawasan sekitar Iran. Ada pembicaraan tentang serangan terbatas oleh ISIS untuk memaksa negara Anda bernegosiasi dengan cara yang berbeda. Itu menjadi salah satu opsi presiden. Bagaimana Iran akan merespons serangan terbatas tersebut? Tidak. Kami berharap kami tidak akan menghadapi situasi itu karena Anda tidak bisa membatasi sebuah perang. Yang mana, bagaimana bisa memulai, maksud saya, mengakhiri perang hanya dengan satu serangan. Jadi menurut penilaian kami, itu benar-benar sebuah perjudian. Kami berharap itu tidak akan terjadi. Namun bagaimanapun juga, jika ada serangan agresi terhadap Iran, kami akan merespons sesuai dengan perencanaan pertahanan kami. Oleh karena itu, semua orang harus sadar bahwa perang bisa saja dimulai, tetapi untuk mengakhiri perang itu tidak mudah untuk disarankan. Dan omong-omong, seluruh wilayah akan menderita akibat agresi terhadap Iran. Presiden Trump sudah menanggapi laporan ini, dan pernyataannya layak dibaca. Silakan lihat. Trump menyatakan laporan itu 100% salah dan menyebut General Kane yakin perang dengan Iran mudah dimenangkan. Dia merujuk pada Midnight Hammer, serangan yang terjadi tahun lalu dan serangan yang diawasi oleh General Kane. Lalu dia memperjelas posisinya. Akulah yang membuat keputusan. Saya lebih memilih ada kesepakatan daripada tidak. Jika kita gagal mencapai kesepakatan, itu akan jadi hari yang sangat buruk bagi Iran. Banyak cara membaca situasi ini. Pertama, tentu saja Trump sendiri bertentangan dengan jenderalnya sendiri untuk menunjukkan kekuatan. Atau cara lain yang bisa Anda lihat adalah Gedung Putih condong ke arah serangan. Namun, Pentagon menyadari hal itu tidak semudah yang diyakini banyak orang, sehingga mereka membocorkan beberapa hal untuk mempengaruhi keputusan akhir.
Bagaimanapun juga, kita tahu keputusan ada di tangan Presiden Trump dan dia jelas menjaga kedua opsi tetap terbuka. Sekarang mari kita fokus ke diplomasi, karena Menteri Luar Negeri Iran kemarin merilis pernyataan yang menyoroti masalah inti yang bisa membuat kesepakatan apapun hampir mustahil. Menteri Luar Negeri menyatakan Iran akan melanjutkan pembicaraan dengan Amerika Serikat di Jenewa besok dengan tekad mencapai kesepakatan adil dan setara secepat mungkin. Dia menekankan bahwa Iran dalam keadaan apapun tidak akan membangun senjata nuklir. Itu memang terdengar masuk akal, terutama sebelum negosiasi. Tapi inilah masalah besarnya. Iran telah mengklaim bahwa mereka tidak menginginkan senjata nuklir. Mereka hanya menginginkan energi nuklir untuk tujuan damai. Iran secara terbuka menyatakan bahwa pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei telah menandatangani fatwa yang melarang Iran mencoba membuat senjata nuklir. Tapi masalah dengan argumen itu adalah Iran telah memperkaya uranium hingga 60% sebelum serangan yang terjadi selama operasi Midnight Hammer. Sekarang, kenapa Iran melakukan itu? Saya hanya melihat satu alasan. Mereka ingin memudahkan pembangunan senjata nuklir di masa depan, karena uranium 60% tidak dibutuhkan untuk keperluan lain. Energi nuklir hanya memerlukan uranium yang diperkaya 5%. Dan itulah sebabnya, meskipun Iran secara terbuka mengatakan mereka tidak ingin senjata nuklir, sulit untuk mempercayai mereka. Dan di atas semua itu, Iran masih memiliki uranium 60% dan mereka menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Mereka mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan setengahnya, tapi mereka masih ingin menyimpan setengahnya lagi. Itulah mengapa orang yang membela Iran dengan alasan mereka tak ingin senjata nuklir tak pernah menjelaskan kenapa Iran punya uranium yang diperkaya sampai 60%. Selain program nuklir, masalah lain adalah rudal. Iran bahkan menolak membahas program rudal balistik mereka. Hal ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Dan semakin banyak percakapan dari Washington dan dari Israel yang berfokus pada hal itu. Itulah mengapa banyak yang percaya bahwa rudal bisa menjadi titik di mana semuanya berantakan. Bahkan jika negara-negara setuju pada kesepakatan nuklir, program rudal tidak bisa dibahas, dan itu berarti segala jenis kesepakatan menjadi mustahil. Bicara soal aksi militer, ada orang-orang yang mencari berbagai indikator untuk pada dasarnya mengetahui serangan sebelum serangan itu benar-benar diumumkan. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada aktivitas udara di Timur Tengah. Itu memang sudah jelas, tapi ada satu lagi yang telah diperhatikan orang-orang sejak penggerebekan Osama hampir 1 dekade yang lalu. Dan indikator itu adalah seberapa banyak pizza yang dipesan oleh Pentagon, dan Anda bisa melihat setiap kali ada lonjakan dalam pemesanan. Tentu saja, Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah memantau semua pembicaraan ini, dan baru-baru ini dia ditanya tentang bagaimana dia menangani masalah ini. Seperti yang bisa kalian tebak, ini masalah keamanan nasional jika orang di Twitter tahu kapan serangan terjadi hanya dari jumlah pesanan pizza. Ini jawabannya. Silakan dengarkan. Ada sebuah akun di X yang memprediksi atau mencoba memprediksi aksi militer berdasarkan seberapa sibuk tempat pizza di sekitar Pentagon. Lain kali saat akan ada serangan udara, pernah terpikir untuk pergi ke kafetaria saja? Ya, saya tahu akun itu. Ya Kiai, saya belum terpikir hanya ke kafetaria. Saya pernah ingin pesan banyak pizza di malam acak untuk membingungkan semua orang. Jumat malam saat banyak pesanan Domino's, mungkin itu saya yang memesan lewat aplikasi untuk mengacaukan sistem agar semua orang terkecoh. Percayalah, kami memantau setiap indikator. Ada alasan kenapa Midnight Hammer berhasil, karena kami memahami open source. Kami memahami cara-cara rahasia di mana publik dan pihak lain mencoba memantau pergerakan. Dan dengan cara-cara sensitif kami mengendalikan banyak hal itu dengan cara yang hanya bisa dilakukan pemerintah ISIS. Maksud saya, Presiden Trump sering mengatakan hal ini. Dan hanya ada satu militer yang mampu seperti kami. Itulah mengapa ini tanggung jawab besar bagi saya untuk memastikan para pemimpin militer ini adalah yang pantas mereka dapatkan.